Kita hidup di era yang sangat serba instan, era di mana kecepatan di atas segalanya, dan proses seringkali dianggap sebagai beban. Hari ini hampir semua hal bisa kita dapatkan dengan cepat. Makanan bisa datang tanpa kita memasak, informasi bisa muncul tanpa kita mencari. Bahkan jawaban bisa kita dapatkan tanpa benar-benar berpikir. Kita terbiasa dengan semuanya yang cepat, seperti halnya makanan cepat saji, informasi cepat, bahkan kesuksesan yang ingin serba cepat. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan ini perlahan-lahan mengubah cara kita melihat proses. Kalau dulu, orang rela duduk berjam-jam di perpustakaan, membalik ratusan halaman buku, membaca, mencatat, memahami hanya untuk mencari satu paragraf kesimpulan. Prosesnya panjang, melelahkan, dan seringkali membingungkan. Tapi justru dari situlah pemahaman itu terbentuk. Sekarang, orang justru merasa keren kalau semuanya bisa selesai dalam semalam. Hanya dengan satu kali ketik prompt dan menekan tombol enter. Bayangkan deh teman-teman, ketika kita sedang buntu ide untuk tugas. Kita buka laptop, kita buka ChatGPT atau Gemini. Lalu kita mengetik, tolong buatkan esai 1000 kata tentang topik ini. Dan boom, dalam hitungan detik, jawaban yang lengkap, rapi, dan terlihat meyakinkan langsung muncul di depan kita. Tanpa mikir panjang, tanpa revisi berkali-kali, tanpa proses yang melelahkan. Rasanya seperti menemukan jalan pintas ke semua jawaban, bukan? Seolah-olah semua kesulitan bisa diselesaikan hanya dengan satu perintah saja. Kalau dilihat dari sisi efisiensi, ini tentu sangat akan membantu. Kita bisa menghemat waktu, kita bisa menyelesaikan tugas lebih cepat, dan kita bisa terlihat produktif. Tapi disinilah muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah kemudian ini benar-benar membuat kita lebih pintar, atau justru membuat kita semakin bergantung? Tanpa kita sadari, cara kita belajar mulai berubah. Dari yang awalnya berfokus pada proses memahami, menjadi lebih berfokus pada hasil akhir. Dulu orang diuji dari seberapa dalam mereka memahami sebuah ilmu. Tapi sekarang kita seringkali dinilai dari seberapa cepat kita bisa menghasilkan sesuatu. Perubahan ini memang tidak sepenuhnya salah, karena dunia saat ini menuntut kecepatan dan efisiensi. Tapi jika kita hanya mengejar hasil tanpa memahami prosesnya, kita beresiko kehilangan esensi dari belajar itu sendiri. Hari ini AI bukan cuma sekedar alat bantu, tapi sudah menjadi otak cadangan, tempat kita menitipkan sebagian proses berpikir kita. Kita tidak lagi berlomba menjadi yang paling memahami, tapi menjadi yang paling cepat untuk menyelesaikan. Yang penting selesai, yang penting terlihat bagus. Walaupun kita sendiri belum tentu benar-benar paham. Tapi di balik semua kemudahan itu, saya mau tanya satu hal teman-teman. Kenapa kita tiba-tiba begitu nyaman menyerahkan kemudi pikiran kita pada teknologi? Apakah karena kita ingin lebih produktif? Atau karena kita perlahan-lahan mulai malas berpikir? Atau kita memang sudah terlalu terbiasa untuk dimudahkan? Hari ini kita akan membedah fenomena dunia yang serba otomatis dan generasi yang terbiasa disuapi oleh algoritma. Saya Ibrahim, dan ini dia kecerdasan buatan atau ketergantungan berpikir, krisis identitas generasi copy paste. Teman-teman, mari kita lihat realitanya. Kehadiran AI generatif telah mengubah landscape akademik dan profesional secara radikal. Perubahannya bukan perlahan, tapi sangatlah cepat. Lihat data ini. Dari survei Best College tercatat bahwa 51% mahasiswa setuju bahwa menggunakan AI pada pekerjaan sekolah merupakan kecurangan atau plagiarisme. Tetapi, ironisnya sekitar 1 dari 5 orang tetap menggunakannya. ChatGPT mencapai 100 juta pengguna aktif bulanan hanya dalam 2 bulan setelah peluncurannya. Kenapa? Karena teknologi ini menawarkan sesuatu yang sulit untuk ditolak. Apa itu? Kemudahan. Kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan, kemudahan untuk terlihat pintar, dan kemudahan untuk menghindari kesulitan. Lihat saja di sekitar kita. Ada teman yang dulunya kesulitan menyusun kalimat, tiba-tiba laporan praktikumnya sekelas jurnal internasional. Ada yang presentasi yang mendadak penuh dengan kosakata tingkat tinggi yang bahkan dia sendiri mungkin kesulitan mengucapkannya. Dan di titik itulah yang kita lihat bukan lagi sekedar kemajuan teknologi. Kita sedang melihat perubahan cara manusia membangun tampilan kecerdasannya. Kalau tadi kita bicara soal kebiasaan otak mencari jalan yang paling mudah, sekarang saya mau tunjukkan sesuatu yang lebih nyata lagi. Ada cuplikan singkat yang mungkin bisa membantu kita memahami kenapa hal ini terasa begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Silahkan lihat video ini.
Punya tugas numpuk, tapi 10 menit lagi udah harus dikumpulin. Tenang, nggak sampai 5 menit tugasmu auto kelar pakai AI ini. Namanya tugas AI, tapi jangan sampai dosen atau gurumu tahu. Misal kamu ada tugas ngerjain soal fisika yang bikin pusing. Kamu tinggal screenshot semua soalnya, masukkan ke AI-nya, dan ketikan prompt kayak gini. Nah, udah deh, nggak sampai 10 detik tugas AI bisa nyelesain semua soal, lengkap dengan pembahasan yang detail banget. Gak cuma itu, misal kamu punya tugas ngerangkum isi video di YouTube, kamu tinggal tempelin aja link videonya ke AI-nya, dan AI-nya pun langsung rangkum isi videonya dengan lengkap dengan transkripnya juga. Gokil. Nah, gokilnya lagi di tugas AI kamu bisa akses semua AI berbayar kayak ChatGPT 4.1, DeepSeek R1, Perplexity New, dan lain-lain. Ini 100% tanpa limit dan bayarnya cuma 49.000 aja. Gila gak tuh? Bayangin kalau kita langganan sendiri bisa sampai jutaan per bulannya. Terus cara bayarnya simple, tinggal scan kris dan gak perlu ribet pakai kartu kredit. Nah, kira-kira kalian mau pakai AI-nya buat apa nih? Coba komen, nanti yang beruntung dapat 100.000 dari aku. Sekarang saya masuk ke bagian yang lebih psikologis. Dalam psikologi ada istilah yang disebut cognitive offloading, yaitu kondisi di mana kita memindahkan sebagian beban berpikir kita ke bantuan luar. Sebenarnya ini bukan hal baru. Kita sudah melakukannya sejak lama, seperti mencatat atau menggunakan kalkulator. Tapi sekarang yang berubah adalah skalanya. Kita tidak hanya memindahkan ingatan, kita mulai memindahkan proses berpikir itu sendiri. Dan ini terjadi karena otak manusia secara alami cenderung memilih cara yang paling mudah dan efisien. Di sini ada satu hal penting yang perlu dipahami. Manusia itu tidak selalu berpikir secara objektif. Kita punya yang namanya bias kognitif. Yang artinya, kita sering menganggap sesuatu itu sudah benar, sudah terbukti, bahkan sudah empiris. Padahal sebenarnya belum tentu begitu. Kita percaya duluan, baru mencari pembenaran. Nah, pola seperti inilah yang sering terbawa saat kita menggunakan AI dengan cara yang salah. Contohnya begini, kalau Anda ingin membantah satu argumen, tapi Anda justru menyusun prompt untuk menguatkan keyakinan Anda, maka sebenarnya Anda bukan sedang mencari kebenaran, Anda sedang mencari pembenaran. Dan disinilah letak bahayanya, karena ChatGPT dan AI semacam ini punya pola untuk menjawab dengan nada afirmatif. Dia sering berusaha membantu, menenangkan, dan menyenangkan penggunanya. Itu memang bagus kalau dipakai dengan benar. Tapi kalau dipakai tanpa kesadaran, justru itu bisa membuat kita makin nyaman dengan jawaban yang terdengar enak, bukan jawaban yang benar. Itulah yang bikin orang bisa makin bodoh ketika menggunakan AI. Bukan karena AI-nya yang bodoh, bukan karena AI-nya yang jahat, tetapi karena cara kita menggunakannya yang membuat kita berhenti melatih pikiran itu sendiri. Jadi kalau kita meyakini Indonesia itu baik-baik saja, jangan berhenti di keyakinan itu saja. Coba cari tahu kenapa Indonesia itu memang baik-baik saja, apa indikatornya, apa datanya, apa sisi lemahnya. Atau sebaliknya, kalau kita meyakini ekonomi Indonesia itu buruk, coba dalami. Benarkah seburuk itu? Di bagian manakah yang buruk? Di bagian mana yang justru menunjukkan perbaikan? Dari kebiasaan seperti ini, manfaatnya sangat besar teman-teman, karena kita jadi terbiasa berpikir dari dua arah. Kita jadi terbiasa melihat pro dan kontra. Kita jadi terbiasa menimbang. Kita jadi terbiasa menganalisis, dan kita jadi terbiasa membandingkan. Kalau kebiasaan ini terus dilatih lama-lama, kita akan jadi terbiasa. Kita jadi terbiasa menggunakan sistem berpikir yang lebih analitis. Yang awalnya berat, lama-lama menjadi lebih cepat. Yang awalnya harus dipaksa, lama-lama menjadi kebiasaan. Disitulah kapasitas kita bertambah. Bukan karena kita sekedar menggunakan AI, tetapi karena kita menggunakan AI untuk melatih cara berpikir kita. Perhatikan laporan besar Goldman Sachs ini. Mereka menyebutkan bahwa sekitar 300 juta pekerjaan di seluruh dunia berpotensi terekspos oleh AI. Ini bukan angka kecil teman-teman. Ini menunjukkan bahwa perubahan ini sudah menyentuh dunia kerja yang serius. Dan laporan ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah AI akan menjadi alat bantu manusia atau justru menggantikan peran manusia itu sendiri? Ini jebakannya teman-teman. Kalau pekerjaan teknis dan dasar sudah bisa dilakukan oleh AI dalam hitungan detik, lalu apa nilai jual kita sebagai manusia? Jika kita membiarkan AI melakukan semua proses berpikir kerasnya, kita sedang mereduksi diri kita sendiri. Dan di masa depan, yang akan membedakan manusia satu dengan yang lain, bukan sekedar siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang masih bisa berpikir lebih dalam. Dan sampailah kita pada sisi gelap yang jarang disadari. Atrofi otak. Seperti otot yang akan menyusut kalau tidak pernah dipakai angkat beban, tidak pernah dilatih. Kemampuan berpikir kritis, daya juang, dan ketahanan mental kita akan merosot kalau kita terus-terusan mengandalkan shortcut. Awalnya mungkin akan terasa ringan, awalnya mungkin hanya untuk satu tugas, lalu satu laporan, kemudian satu presentasi. Tapi lama-lama, kebiasaan itu
bisa membentuk pola pikir baru bahwa semua hal sulit harus segera dicari jalan pintasnya. Banyak mahasiswa yang kini mengalami kebingungan akut saat ditanya pendapat aslinya tanpa bantuan layar. Kita kehilangan jati diri akademik, kita nggak lagi menikmati proses berkontemplasi, membuat kesalahan, merevisi, dan menemukan ide. Padahal justru dari kesalahan itulah kita belajar, dari kebingungan itulah kita berkembang, dari proses panjang itulah kita membangun cara berpikir yang matang. Kita bukan sedang menjalani proses belajar, kita hanya sedang melakukan proses produksi massal teks. Namun, penting untuk kita pahami, teknologi bukanlah musuh. AI adalah alat, tapi seperti alat lainnya, nilainya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. AI bisa membantu kita bekerja lebih cepat, tetapi tidak bisa menggantikan pemahaman kita. AI bisa memberikan jawaban, tapi tidak bisa memberikan makna. Kita punya pilihan, apakah kita ingin menggunakan teknologi ini untuk berkembang, atau justru bergantung padanya. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Gunakan untuk mempercepat proses, bukan untuk menghindari proses. Beranilah untuk berpikir, beranilah untuk berproses, beranilah untuk salah. Karena pada akhirnya, ijazah bisa dicetak, nilai bisa dimanipulasi, tapi kemampuan berpikir tidak bisa dipalsukan. Jadilah manusia yang mengendalikan teknologi, bukan manusia yang bergantung padanya. Saya Ibrahim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.